Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar trigonometri. Nah, ada yang sudah tahu trigonometri itu yang seperti apa? Nah, biasanya itu tri, kita kenal dengan tri itu 3 ya. Nah, itu simbolnya dan sin, cos, tan. Tapi tidak terbatas hanya itu saja, sin, cos, tan, tapi nanti ada turunan-turunannya. Nah, sekarang Bu Fatma akan menjelaskan tentang rasio trigonometri dari segitiga, segi siku-siku. Baik, misal Bu Fatma gambar segitiga siku-siku. Nah, ini segitiga siku-siku ya, siku-siku di sini. Nah, siku-siku di siku-siku itu misalkan terdapat sudut alfa. Sudut alfa. Jadi ini simbol siku-siku seperti ini. Nah, ini adalah alfa. Alfa berupa sudut. Nah, untuk menentukan trigonometri sin cos tan tadi bagaimana caranya? Nah, kalau segitiga itu sisinya ada berapa? Ada 3. Nah, kita anggap sisi tegaknya itu Y. Nah, Fatma pakai Y. Kemudian sisi miringnya Bu Fatma anggap sisi miringnya R. Nah, untuk sisi yang mendatarnya adalah X. Tapi ini tidak selalu gambarnya tegak, mendatar, miring. Nah, yang perlu diperhatikan adalah sudut di depan sudut siku. Nah, sudut ini, sudut alfa ini. Nah, biasanya X itu adalah yang menempel dengan alfa. Z itu di depannya. Nah, untuk R itu sudah jelas, itu adalah sisi miring. Nah, rumusnya sin cos tan. Nah, berarti sin cos tan rumusnya apa? Sin alfa sama dengan sin adalah rumusnya Z per R. Berarti Z itu apa? Z adalah sisi di depan sudut. Jadi yang tidak, jadi depannya sudut yang tidak menempel pada sudut. Nah, sedangkan cos alfa itu apa? Ini X. Cos alfa adalah X per R. Dan tangen alfa adalah Z per E. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah kalian pertama-tama harus bisa menentukan yang mana X, yang mana Z, dan yang mana E. Misal Fatma kasih contoh. Kalau ini kan sudut siku-sikunya seperti ini. Bu Fatma gambar. Nah, sudut siku-sikunya yang mana ya? Sini. Kemudian sudut alfanya, misal sudut alfanya di sebelah sini. Nah, ini kan alfa. Kira-kira yang di sini apa ya yang menempel dengan alfa? Apakah kalau tegak itu selalu Y? Nah, bukan. Jadi patokannya ini. Yang menempel dengan alfa adalah sisi X. Untuk yang di hadapannya alfa, yang menghadap alfa, depannya alfa, itu adalah Y. Nah, Y-nya di sini. Dan untuk sisi miring itu selalu. Kira-kira sudah bisa menentukan
untuk X, Y, dan R-nya belum. Bu Fatma kasih contoh lagi. Misal ini sudut siku-sikunya seperti ini. Jadi segitiganya itu tidak harus mutlak seperti ini, bisa dibolak-balik, tapi harus konsisten. Siku-sikunya di mana? Di sini. Nah, alfanya adalah misalkan di sini. Kalau alfanya di sini jelas sisi miring adalah sisi paling panjang R. Nah, di sini apa berarti? Yang menempel dengan alfa. Yang menempel dengan alfa itu adalah X. Nah, baru yang di depannya alfa itu adalah Y. Jadi misalkan Bu Fatma gambar lagi contoh. Contoh, misalkan ini segitiga siku-siku. Siku-siku di sini ya. Misal ini panjangnya, alfanya di mana ya? Alfa ya. Alfanya misal di sini. Nah, ini misal panjangnya siku-siku ini 4, ini 3, ini 5. Pertanyaannya adalah berapakah sin alfa? Sin alfa tadi rumusnya apa ya? Kira-kira sin alfanya kamu harus bisa menentukan yang mana X, yang mana Z, yang mana R. Tadi kan sin alfa rumusnya apa dulu kita tulis? Y per R. Jadi yang Z-nya yang mana ya? Z adalah sisi di depannya alfa. Jadi yang tidak menempel di alfa itu adalah Y. Berarti ini adalah Z di sini. Berarti di sini adalah sisi X. Berarti yang paling panjang ini sisi R. Z-nya berapa Y-nya? Nilainya ini. Nilainya ini 4. R-nya berapa? 5. Berarti sin alfa nilainya 4/5. Untuk cos alfa, cos tadi rumusnya apa? Oh, X per R. X-nya berapa nilainya? X-nya oh 3 per R-nya 5. Kemudian tangan alfa. Tangan alfa, tangan apa? Rumusnya Y per X. Y per X, Y-nya berapa? 4. X-nya 3. Jadi tangan alfa nilainya 4/3. Oke, sampai sini sudah jelas. Nah, kemudian setelah sin cos tangan itu ada lagi yang namanya kebalikannya. Kosekan, ada kosekan. Kalian bisa lihat di buku kalian halaman 87. Kalau kosekan itu rumusnya R per Z. Jadi kebalikannya sin itu kosekan. Itu rumusnya R per Z. Kalau sin kan rumusnya Y per R. Kemudian kebalikannya cos itu sekan alfa. Nah, berarti kalau ini dibalik X per R dibalik jadi R per X. Kemudian kalau tangan dibalik X per Y. Oke, nah ini sudah tahu ya. Kalau Bu Fatma ini tambah pertanyaannya dari soal yang sama ini, berapakah
kosekan alfanya. Kosekan alfa rumusnya apa? R per Y. R-nya berapa? 5. R per Y. R-nya 5. Y-nya 4. Sedangkan sekan alfa rumusnya R per X. R-nya 5, X-nya 3. Nah, lalu kotang rumusnya yang ini kotan rumusnya rumusnya X per Y. Nah, X per Y berarti 3 per Y. Sampai sini sudah jelas ya. Sekarang contoh lagi. Nah, misalkan Bu Fatma punya segitiga siku-siku ABC. Misalkan ini siku-siku di C. Berarti ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C. Nah, kalau misal diketahui di sini panjangnya 5, di sini panjangnya 12. Ada yang bisa menentukan berapa nilai AB? Nilai AB berarti bagaimana? Pakai aturan Pythagoras. AB kuadrat sama dengan apa? AC kuadrat ditambah BC kuadrat. AC berapa nilainya? 5 kuadrat ditambah BC nilainya 12 kuadrat. Berarti 5 kuadrat berapa? 25. 12 kuadrat 144 ditambah menjadi 25 ditambah 144 169 ini kan masih AB kuadrat, maka nilai AB adalah akar dari 169 nilainya 13. Oke, AB kita temukan berarti 13. Nah, misal ketiga sisinya sudah kita ketahui. Pertanyaannya adalah, misalkan pertanyaannya, jadi satu soal itu bisa untuk beberapa pertanyaan. Sin A, cos A, tan A, kosekan A, sekan A, kemudian kotan A. Oke, berapa nilainya ini nanti ya? Sin A, diingat-ingat tadi rumusnya adalah Y per R. Cos A, X per R. Tangen A, Y per X. Kemudian kosekan A, kebalikannya sin ya, berarti R per Z. Kemudian sekan A, sekan adalah R per X. Kemudian kotangan A, kebalikannya tangan, X per Y. Nah, kita lihat dulu sin A, berarti kalian lihat A adalah sebagai sudutnya. Sin itu Z tadi yang apa?
Y adalah sisi depannya. Untuk A ini berarti sebagai ini sebagai X. Berarti Y-nya berapa untuk A? Y-nya 12 per R-nya 13. Cos A, X-nya berapa? X-nya maaf. X-nya 5 per 13. Nah, berarti tangannya 12 per 5. Kosekan R-nya 13 per 12. Kosekan R-nya 13 per 5. Dan kotangan A-nya, kotangan A X per Y 5 per 12. Kalau misal pertanyaannya adalah sin B cos B tan B kosekan B sekan B kotangan B. Rumusnya sebenarnya sama, tapi nanti posisi Y sama X-nya yang berbeda. X per R, Y per X. Kosekan B R per Z, sekan B R per X, kotangan B X per R. Nah, untuk Z, B-nya kan di sini. Nah, berarti kalau B-nya di sini, Z kan di depannya B toh. Ini sebagai Z dan ini sebagai X. Yang biru-biru itu. Ini B kan biru, berarti sebagai. Nah, Y-nya yang B adalah 5. R-nya masih sama, R kan sisi paling panjang, jadi kalau dibolak-balik masih tetap sama. Cos B, X per R, X-nya 12 per R-nya 13. Tangan B, Z per X, berarti Y-nya 5, X-nya 12. Kemudian kosekan B adalah R per Z, R-nya 13, Y-nya 5. Sekan B, R per X, R-nya 13, X-nya 12. Kemudian kotangan B, X per R, X-nya 12 per, maaf ini Z, X per Z. Nah, 12 per X ya. Sekian dulu materi Bu Fatma untuk rasio trigonometri. Untuk nilai perbandingan Bu Fatma lanjutkan pertemuan selanjutnya.